Hai guys, welcome back to RLCS. Apa kabar sobat pencinta catur? Semoga sehat dan sukses selalu pastinya. Nah, kalau kemarin kita udah sama-sama ya menjadi saksi sejarah kemenangan dari Magnus Carlsen mempertahankan gelar juara dunia caturnya lagi. Nah, kali ini saya ingin ajak teman-teman untuk menyaksikan 10 permainan terbaik dalam perebutan gelar juara dunia. Kalau kalian udah lihat foto-fotonya dari para legend ya, yaitu ada Wilhelm Steinitz, ada Lasker, ada Anand, ada Kramnik, dan masih banyak lagi, ada Bobby Fischer juga. Nah, video ini akan saya bagi menjadi dua bagian teman-teman. Selamat menyaksikan dan jangan lupa sebelum menyaksikan klik tombol subscribe dan siapkan gorengannya dulu nih. Ya guys, kalau kita menang ya dalam permainan catur itu sangat mengasyikan, apalagi kalau permainannya itu sangat immortal dan terkenang menjadi sejarah dalam permainan catur itu apalagi. Nah, padahal kita mainnya di pos ronda ya, melawan teman-teman kita mainnya di warkop. Nah, coba teman-teman bayangin kalau misalkan teman-teman bermain cukup bagus ya, menampilkan permainan catur yang sangat ciamik dalam level perebutan gelar tertinggi tahta dunia catur. Nah, di game pertama ini Wilhelm Steinitz melawan Mikhail Chigorin. Wilhelm Steinitz memegang buah putih, Mikhail Chigorin memegang buah hitam. Tahun 1892 teman-teman, hampir 100 tahun yang lalu. Steinitz membuka E2 E4, dijawab E7 E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5. Ruy Lopez dipilih dalam permainan perebutan gelar juara dunia ini. Tahun 1892, kuda F6, D3, dan D6. Berlin Defense dimainkan oleh Chigorin hampir 100 tahun yang lalu. Tapi faktanya di tahun 2021 ini ya, sampai hari ini kita masih melihat bahwa Berlin Defense sangat layak untuk dimainkan dan masih banyak pemain catur yang menggunakannya dalam turnamen elit. Kemudian Steinitz C2 C3, coba membuka dengan D3 D4, mendobrak G6, kuda BD2, gajah G7, kuda F1. Manuver kuda dilakukan Steinitz, kemudian rokade, gajah A4. Ya, kita tahu bahwa kekuatan dalam pembukaan Spanyol adalah gajah terangnya, jadi coba disimpan. Kemudian Chigorin kuda D7, kuda E3, kuda C5, dan gajah C2. Gajah diancam, gajah langsung mundur ke petak C2. Kemudian kuda E6, manuver lagi kembali dilakukan oleh Chigorin. Di sini H4 dobrak Steinitz. Kemudian kuda E7, H5, Steinitz masih mendorong pionnya. Dan D5, sebuah kesalahan yang dilakukan oleh Chigorin karena setelah H makan pion G6, kemudian makan pion G6, E makan D5, kuda D5, kuda makan D5, menteri D5, dan gajah B3. Gajahnya jadi aktif dan sangat bahaya dengan memberikan pining ke raja ke petak G8. Selanjutnya menteri C8, Steinitz menteri E2, gajah D7, gajah E3, raja geser H8, rokade, benteng A E8, menteri F1 menghindari sinar ek pining dari benteng E8. Selanjutnya A5, coba mengusir gajah dengan A4. Nah, di sini mendobrak ya. Steinitz dengan D3 D4, E tek D4, kuda makan D4, dan gajah makan D4. Nah, Steinitz melakukan langkah yang sangat spesial, yaitu dengan benteng makan gajah di petak D4, kemudian kuda D4. Coba teman-teman pause dulu dan lihat evolution barnya. Kira-kira langkah yang tepat untuk putih apa? Ya, benteng makan pion H7, boom, raja H7, menteri H1 skak, raja G7, gajah ke H6. Ya, dipaksa terus rajanya untuk petak center, tapi untuk dibunuh oleh putih. Menteri A4 skak, raja E5, menteri D4, dan menyerah Chigorin. Tahun 1892 ya, bisa menampilkan permainan yang kayak gini nih, luar biasa banget teman-teman. Ya, apabila raja F5, pasti teman-teman sudah tahu ya jawabannya. Apa teman-teman? G2 G4, checkmate dengan pion. Bisa juga dengan menteri. Nah, kemudian kita lanjut ke game kedua ya. Game pertama ini sangat luar biasa sekali. Nah, di game kedua saya ingin ajak teman-teman untuk menyaksikan juara dunia terlama Emanuel Lasker, 27 tahun. Gelar juara dipegang oleh dia, sahabat dari Albert Einstein ya, melawan pemegang buah hitam juara dunia catur ketiga dari Kuba, Jose Raul Capablanca. Ya, D4, D5, C4, dan E6. Queen Gambit, tapi Jose Raul Capablanca ya menjawab dengan E7 E6, tidak memakan pion C4. Kenapa? Ya, dia memilih menolak. Kemudian kuda C3, kuda F6, dan gajah G5. Lagi dan lagi ya di tahun 1921
sudah lama sekali dan hebatnya ya, legasi ini permainan dalam Queen Gambit iklan dimainkan masih dimainkan di tahun 2021 ini. Kemudian gajah E7, E3, rokade dan kuda F3, kuda D7 dan menteri C2. Selanjutnya C7 C5 dobrak, benteng D1 dan menteri A5 mempining, gajah D3 putih, H6, gajah H4, C makan pion D4, E makan D4 dan D makan pion C4, gajah C4 dan kuda B6. Ya, ide yang sangat bagus ya, yang bisa kalian tiru dari Jose Raul Capablanca. Kenapa? Karena dia membuat putih memiliki isolated pawn atau pion terisolasi atau pion gantung bahasa Indonesianya di petak D4, teman-teman. Kemudian gajah B3, gajah D7, rokade dan benteng A C8, kuda ke E5. Saling menyerang Emanuel Lasker. Kemudian gajah B5 di sini. Jose Raul Capablanca ancam benteng F1, benteng E1 dan kuda D5, memberikan tekanan di pion C3. Di sini terpaksa harus dimakan kudanya dengan gajah, kuda D5, gajah makan E7, kuda E7. Ya, memang sudah tidak ada lagi ya ancaman yang cukup berat di petak C3, tapi dengan seperti ini Jose Raul Capablanca punya posisi yang lebih bagus, teman-teman. Selanjutnya menteri B3 dan kuda gajah C6 ya. Kenapa nggak gajah A6? Karena ada kuda D7 dan bisa manuver kuda C5. Ancam benteng dulu. Selanjutnya kuda makan gajah, makan dengan pion B karena tidak ingin kehilangan pion B7. Melanjutkan benteng E5, menteri B6. Ya, benteng E5 nih seolah-olah mengongkosi ya. Memang tujuan dari Jose Raul Capablanca adalah membuat pionnya jadi bagus lagi dengan menteri B6. Melanjutkan menteri C2, benteng FD8 ancam pion D4 dan kuda E2. Nah, sekarang udah kelihatan ya pion lemah dari petak D4 dan hitam unggul. Selanjutnya benteng D5, ya terjadi pertukaran. Menteri D2, kuda F5 ya. Tahan lagi B3 dan putih di sini bertahan ya, teman-teman. Jose Raul Capablanca terus menjalankan pionnya. Benteng C6, raja F1, G6 ya, terus ya memberikan tekanan sampai dia bisa maksimalkan di sini. Dan akhirnya terjadi pertukaran menteri. Pion lemah di sini jadi incaran, teman-teman, sampai memasuki endgame. Nah, seperti ini. Terus dikejar pion isolated pawnnya di sini. Struktur pion yang pecah ya, two pawn island. Pionnya tidak bisa dimajukan karena akan terancam juga akan jatuh. Ya. Sampai ya ada terjadi kombinasi yang dilakukan oleh Jose Raul Capablanca. Di sini tidak melihat Lasker bahwa ada benteng B3. Apabila dimakan, maka kuda akan makan pion D4 dan jatuh lagi bentengnya. Kena 2 pion. Raja E3, 1 pion unggul, kuda E7 manuver lagi, ya. Dan akhirnya ya, Jose Raul Capablanca memenangkan pertandingan ini, teman-teman. Karena ya kita tahu unggul 1 pion untuk level Elite Grandmaster ya pasti menang, seperti yang kita lihat tadi malam di game 11-nya Magnus melawan Ian Nepomniachtchi. Ya. Nah, ini yang terjadi di game 2, teman-teman. Pada akhirnya Jose Raul Capablanca menangkan pertandingan. Tapi walaupun tadi kita lihat Emanuel Lasker di awal-awal teori itu memiliki tekanan yang cukup berat juga, tapi Jose Raul Capablanca mampu melakukan itu, mampu menangkis serangan-serangan dari Emanuel Lasker. Nah, saya ingin ajak teman-teman menyaksikan game ketiga. Di game ketiga, teman-teman, ada juara dunia Michael Botvinnik melawan Michael Tal. Nah, ini banyak banget nih fansnya. Michael Tal pegang hitam, Michael Botvinnik memegang buah putih. Ya, kita lihat apakah Michael Tal akan melakukan langkah yang cukup brilian melawan Michael Botvinnik. Kita akan lihat nih, sama-sama taktikal. C4, kuda F6, English opening, kuda F3 dan G6. Ya, memakai gajah Fianchetto, G2 dan G7. D4, D6, ya. Kuda C3, kuda BD7, masih sesuai teori. Rokade, E5 mendobrak, Tal, ya, E2, E4, ini merupakan jawaban yang wajar ya. Dan C7, C6, tujuannya adalah untuk menyiapkan menterinya ke petak C7. Ya, tapi di sini Tal memilih menteri B6, memberikan tekanan pada pion D4, langsung taktis D5. Makan-makan dan kuda C5 ancam pion E4, kuda E1, gajah D7 ya. Kuda D3 di sini adu, makan ya karena bahaya akan ada lanjutan gajah E3. Makan benteng FC8, kemudian benteng B1 dan kuda H5 di sini Michael Tal.
Kemudian gajah E3 dan menteri B4. Sebenarnya langkah kuda H5 ini sangat meragukan ya teman-teman kalau dibahas, tapi kita akan lihat nih ide dari Michael Tal teman-teman. Yang pasti nggak kelihatan sekarang, tapi teman-teman biasanya akan terkejut di langkah-langkah berikutnya. Ya, setelah menteri E2, benteng C4, benteng FC1, benteng AC8 ya, makin menumpuk bentengnya, raja H2 dan dobrak F5, makan, gajah makan, dan benteng A1. Kemudian kuda F4 teman-teman. Michael Tal doing Michael Tal things ya. Yang berarti ini emang selalu dijalankan oleh Michael Tal. Pengorbanan kuda, makan lagi, ancam gajah, gajah mundur, menteri makan, pion di B2. Memberikan tekanan, benteng ke A, B1. Ya, tidak mau makan ya. Padahal bisa dimakan, tapi ya membuat putih keluar dari tekanan. Nah, malah langkah lain. Coba teman-teman pause dulu dan coba tebak langkah dari Michael Tal teman-teman. F3, boom. Ya, ancam balas ancam di sini. Ya, di sini memilih benteng kali B2. Kenapa nggak milih gajah kali F3 buat Phoenix? Ya, apabila gajah F3 akan dilanjutkan gajah makan benteng ya. Benteng makan benteng dan menteri C2. Ya, kemudian benteng C1 dan akan menteri F5. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kita lanjutkan ke partainya. Di sini setelah F3 memilih benteng makan menteri dan pion makan menteri, benteng B3 dan benteng D4 ancam gajah. Lihatlah evolution barnya. Walaupun kalah satu perwira tapi memiliki pion yang bahaya, membuat Michael Tal unggul dalam permainan ini. Gajah E5 skak, raja G1, gajah F4 ya. Terpaksa harus makan pionnya dan perwiranya kembali lagi ya teman-teman. Dilanjutkan sampai akhirnya ya memiliki sepasang gajah, membuat Michael Tal memiliki pertandingan yang lebih enak, posisi yang lebih bagus lagi di sini guys. Dan akhirnya Michael Tal menang dari Michael Bot Phoenix, dan turnamen ini diadakan di tahun 1960 ya teman-teman. Ya, dilanjutkan sampai akhirnya ya seperti ini, punya unggul satu pion. Ya, Michael Tal akhirnya memenangkan pertandingan teman-teman. Kalau dilanjutin ya pastinya menang nih, tinggal raja E3 kemudian raja D2. Nah, selanjutnya kita akan berpindah ke partai keempat antara Tigran Petrosyan melawan Boris Spassky. Ya, Boris Spassky ini terjadi di tahun 1966 ya. Visser belum ada, jadi Tigran Petrosyan yang terkenal dengan sebutan Iron Tigran karena permainan defensifnya yang cukup kuat berhadapan dengan Boris Spassky. Tigran pegang putih, Boris Spassky pegang hitam. Kuda F3, kuda F6, G3, G6 ya, C4 ya, sama seperti tadi. English opening teman-teman. Tapi di sini langsung kuda C6 dan ini merupakan variasi Anglo-Indian ya teman-teman. Ya, kuda D2 dan C5 seperti ini teman-teman. Dan ini sesuai teori ya, C5. Tidak mau end passen karena akan dimakan lagi sama kuda dan itu menguntungkan untuk hitam. Tapi meli menteri C2 itu merupakan teori ya teman-teman. Kemudian E5 dan B3, kuda G4 dijalankan oleh Boris Spassky. Coba mendorong dengan F7 E5 ya, langsung dijaga M4. F5 makan pakai pion G dan kuda D1. Kemudian B5, F3 dan M4. Ancam benteng, gajah B2. makan pion F3, gajah makan F3, gajah makan pion B2. Gajah makan gajah di petak B2. Menteri B2 dan kuda E5. Ancam pion C4, gajah E2 jaga dan F4 dijalankan oleh Boris Spassky. Wow, kalau lihat posisi ini ya teman-teman, mungkin teman-teman lebih memilih pemain hitam. Tapi jangan kaget karena setelahnya Petrosyan makan pion F4, gajah H3 dan kuda E3 ya, memberikan bentengnya. Tapi ya dia memiliki posisi yang lebih bagus. Gajah G4 datang, kuda F4 makan benteng, F4 makan lagi. Dan coba teman-teman pause videonya, coba teman-teman tebak langkah yang tepat. Ya, gajah E6 skak, tutup benteng ya, karena kalau raja F8 menterinya akan ke petak H8. Kemudian kuda M4, menteri H4 dan kuda makan D6. Ya, selanjutnya hitam menteri G5, skak raja H1, benteng A7, gajah makan benteng, benteng makan benteng. Coba teman-teman pause videonya dan temukan langkah kemenangan dari Tigran Petrosyan. Ya,
spektakuler move ya, yaitu menteri ke-8 memberikan menterinya gratis, tapi bentengnya akan jatuh. Boom, dan dapat menteri lagi. Dan Tigran Petrosian memenangi pertandingan ini teman-teman, melawan Boris Spassky di tahun 1966. Luar biasa banget ya Tigran Petrosian yang defensif permainannya, tapi mampu juga bermain dengan taktikal. Oke, nah ini game terakhir ya. Siapa lagi yang pastinya kita tidak boleh melewatkan permainan ini, antara Fischer berhadapan dengan Boris Spassky teman-teman. Yaitu di tahun 1972 pertama kali mereka bertemu ya di Reykjavik. Fischer pegang putih, Boris Spassky pegang hitam. Ini merupakan game kelima ya teman-teman. C4, E6, English opening, kuda F3. Ya banyak banget ya hari ini kita lihat English opening di video ini. D5, D4, kuda F6, kuda C3, gajah E7, dan gajah G5. Ya malah berpindah ya, transpose ke gambit decline teman-teman. Queen gambit decline, berpindah teorinya. E3 ya. Kemudian B6, makan pion D5, kuda D5, ya gajah E7, ya makan kuda, ya benteng C1. Kemudian gajah E6, menteri A4 di sini. Kemudian C5, menteri A3, pinning. Ya, dan selanjutnya melanjutkan benteng C8 dan gajah B5 ya. Kemudian A6, pion D makan C5, ya nggak bisa makan gajah ya karena ini sedang pinning. Makan lagi rokade dan benteng A7. Sebenarnya gajah B5 ini tujuannya apa sih? Untuk menunggu kudanya ya, menghalangi kudanya untuk berkembang. Apabila dia keluar kudanya maka akan langsung dimakan. Dan dengan memiliki kuda ini lebih bagus lagi buat Fischer. Gajah E2, kuda D7, dan kuda D4. Tidak bisa dimakan ya karena ada pinning menteri dan juga ada pinning benteng. Selanjutnya menteri F8, kuda makan gajah, ya makan lagi. Dan E4 dobrak, D4 dorong, dan kelemahan ya di petak E6. Ya, F4 kemudian menteri E7 dan E5 makin membuat pion E6 ini lemah teman-teman. Yang selanjutnya benteng B8 raja geser, kemudian menteri H3 ancam pion E6, kuda F8 dan B3. Posisi yang bagus banget dari Robert James Fischer teman-teman. Kemudian A5 langsung dorong F5. Ya A5 nggak ada guna sebenarnya, hanya membuat pion hitam itu tak terancam. Tapi di sini langsung mendobrak Fischer. Benteng F5, kuda H7. Ya benteng tumpuk menteri D8, menteri G3, benteng E7, H4, benteng BB7, E6, benteng BC7, menteri E8, menteri E5 dan menteri E8. Kemudian A4, membuat permainan ini selesai ya ibaratnya, karena membuat hitam harus bertahan. Selanjutnya menteri D8, ya benteng F2, menteri E8, benteng F3, ya mengulur-ulur waktu mencari ide Fischer. Menteri A8 dan menteri A4 di sini. Ya memberikan pion di E6, tapi ancamannya bahaya sekali benteng F8 apabila dimakan. Makan dan akan terjadi skakmat menteri H7. Selanjutnya kuda F6. Ya, sudah ditunggu dan langsung makan. Dia makan pion F6, makan lagi benteng F6. Raja ke G8, gajah C4, raja H8 dan menteri F4 langkah ke-41. Menyerah seorang Boris Spassky. Nah teman-teman, inilah ya yang terjadi 5 partai pilihan ya. Pertama di part 1 ini dalam 10 partai perebutan gelar juara dunia yang tercatat sejarah. Dan ini adalah partai yang sangat tercantik ya teman-teman. Ya teman-teman, kalau misalkan nontonnya sangat kaget ya melihat langkah-langkah mereka, ya inilah yang terjadi. Padahal zaman dulu ya, zaman dulu belum teknologinya secanggih ini, belum ada mesin catur, tapi mereka dengan analisa melalui otak mereka sendiri mampu melakukan langkah-langkah yang sangat seperti engine ya teman-teman. Inilah yang terjadi, dan nantikan part 2-nya teman-teman. Ya kalau kalian suka video ini jangan lupa like, share, subscribe, dan komen teman-teman. Inilah part 1 dari 10 partai tercantik yang pernah dimainkan dalam perebutan gelar juara dunia. Ya, nantikan part keduanya ya teman-teman. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Saya pamit. Catur Yes, Indonesia Jaya.